Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang pertama tentu adalah sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah Tuhan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian, malam ini kita masih melanjutkan apa yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Kita hidup ini, yang kemarin saya sampaikan adalah perjalanan menuju Allah. Semakin lama kita berjalan, berarti semakin dekat untuk sampai. Ya kan? Semakin umur kita banyak, berarti kan perjalanan kita semakin dekat apa semakin lama? Semakin dekat. Yang perlu kita pertanyakan di sini adalah sejauhnya perjalanan ini tentu bekalnya harus banyak dipersiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca salah satu ayat yang artinya "Pamayuridillah ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam", yang artinya begini. Ketika Rasul baca ayat, artinya katanya apa? Jika atau barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk al-Islam. Itu. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Tapi kalau Allah kehendaki orang itu sesat misalnya, maka Allah jadikan apa? Ini bukan sekedar sempit, tapi juga sesak. Nah, kalau sudah seperti itu, apapun yang sampai tentu saja sulit untuk diterima. Tapi kalau tadi yang dikehendaki untuk diberikan hidayah, akan mudah terbuka. Jadi akan mudah sampai, akan mudah diterima. Lalu kata Rasulullah SAW, "Idza dahola nurul Islam al-qalba", kalau cahaya Islam itu masuk ke dalam hati kita, in pashawan sarohad. Jadi hati ini lapang dan juga akan terbuka. Untuk apa? Untuk menerima tadi. Lalu sahabat tanya, cirinya ada apa enggak? Nah, ini yang cirinya yang harus kita lihat. Kita ini kan ngakunya udah terbuka banget, tapi cirinya kadang-kadang bertentangan. Ketika ditanya, "Faqilah hal lidzalika min alamatin ya Rasulullah?" Adakah cirinya ya Rasulullah? Kata Rasul, "Oh iya ada." Apa? At-tadabi andaril gurur. Jadi apa? Menjauhkan diri dari dunia yang penuh dengan tipuan.
Jadi hidup itu bukan sekedar melek duit sampai merem duit lagi gitu. Kita kan kadang-kadang bangun pagi aja yang udah dipikirin dunia sampai mau tidur lagi dunia saja, lupa bahwa itu akan kita tinggalkan. Kan sebanyak apapun kita punya, pada akhirnya juga akan kita tinggal. Dia tidak terjebak dengan itu, dia akan menjauh. Bukan berarti tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, bukan. Tapi bukan fokus hanya untuk itu. Itu hanya dia jadikan jembatan saja. Jadi dunia ini bukan tujuan, tapi jembatan. Banyak orang menjadikan tujuan. Kalau dunia sudah jadi tujuan, ya sudah, hal haram sama aja tuh. Kenapa? Ya memang tujuannya itu. Nah, tuh. Kemudian wal inabah ila daril hulud, dan dia kembali kepada apa? Kehidupan yang kekal. Artinya apa? Ini dia jadikan jembatan. Semua yang dia lakukan semata-mata untuk kehidupan akhirat. Jadi semua yang dia cari ke sana. Makanya kalau orang sa'i, kenapa? Dari Sofa ke Marwah. Ini nasihat sebenarnya. Artinya apa? Aktivitas apapun mulailah dari hati yang bersih. Semua tujuannya ditujukan kepada jatur minum, yaitu Allah. Maksudnya apa? Beramallah semata-mata karena Allah. Dari hati yang bersih itu. Kemudian walisidadil mauti qabla nuzulihi, dan tandanya orang itu selalu menyiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Jadi hari-hari ini ya udah semua perintah dia laksanakan, bukan nungguin ntar kalau udah deket, ya kan? Jadi dia siapkan bekalnya itu untuk menyambut kedatangan kematian itu. Kenapa? Karena dia sadar semakin lama perjalanan yang dia tempuh akan semakin cepat sampainya itu. Maka dia persiapkan bekalnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wa ya'izzu li ahadin, dan di situ Rasul memberikan nasihat, pelajaran kepada seseorang. Apa kata Rasulullah? Iktanim homsan qabla homsin. Nah, ini manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini udah masyhur nih. Sababaka qabla haromika, masa muda sebelum masa tua. Kemudian wasihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Wa faragaka qabla suglika, waktu luang sebelum datang kesibukan. Kemudian waginaka qabla fakrika, kaya sebelum miskin. Yang terakhir wahayataka qabla mautika. Nah ini sekarang wahayataka nih, masih hidup semua sebelum mati. Ini luar biasa sebenarnya. Ini Rasulullah ini punya pengetahuan yang sangat luar biasa nih. Faqad jama'a Nabi SAW bihadil khamsi ilman katsiran. Nabi menggabungkan 5 hal ini, banyak pengetahuan di dalamnya. Yang pertama apa? Rasulullah menyebutkan itu sababaka qabla haromika. Kenapa? Karena ketika masa muda ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ini kalau kita masih muda kan banyak hal yang bisa kita lakukan itu, yang tidak mungkin dilakukan kalau sudah tua. Kan kalau tua tuh kadang-kadang banyak kepengen aja, kepengen banyak gitu. Contohnya gini Pak, di Ampera itu ada masjid dekat kali itu, kayak musola. Jadi kalau kita mau ke musola turun ini. Nah itu dulu ada pengajian di situ. Ada ibu-ibu itu, aduh pengen banget ke bawah tapi nggak bisa naiknya. Kepinginnya ada, tapi nggak bisa. Nah ketika muda pasti bisa tuh. Nah ini yang masih kuat-kuat masih gak, banyaklah beramal soleh, banyaklah berbuat untuk mempersiapkan bekal. Kenapa? Karena kalau sudah nanti datang usia kita tua tadi itu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Maka diingatkan oleh Rasulullah itu sababaka qabla haromika itu. Jadi manfaatkanlah masa muda ini. Kenapa? Mumpung masih bisa, sebelum datang nanti masa tua. Banyak pinginnya tapi sulit melaksanakannya. Mau bangun malam aja kadang-kadang lama kan ya Pak. Pas duduk itu mau berdiri aja lama. Kalau masih muda kan anak muda langsung tuh. Itu. Nah ini masa muda sebelum masa tua. Nah kemudian dikatakan lagi katanya, bihali sababi ma la yaqdiru alai bihali harami li anasab ija ta'awwada alal maksiyah la yaqdiru alal imtina minha bihala haramihi itu.
Ini kalau orang muda terbiasa melakukan perbuatan maksiat itu sulit berhentinya kalau sudah tua. Jadi kalau masih muda tuh senengnya maksiat itu imtinanya nanti berhentinya itu satunya sulit tuh. Makanya kenapa orang Arab pernah mengatakan tuh kalau kita mau meluruskan pohon sebelum jadi pohon masih yang kecil-kecil itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ranting yang misalnya dahannya ke rumah itu, udah calon ke rumah, Bapak ikat tali plastik, Bapak lurusin lurus ya. Tapi kalau udah jadi dahan begitu, bukan dahannya yang lurus, yang ikatnya itu susah. Jadi kalau dia terbiasa di masa muda seperti itu, katanya apa? Sulit berhentinya udah masa tua itu. Makanya bayam bagi lisab ayat awwada biha lisababihi ala a'malil khair. Jadi biasakan nih masih gagah, masih punya tenaga itu untuk lebih banyak berbuat baik. Terutama anak-anak yang masih muda, yang masih kuat-kuat nih depan kita ini, apa? Maka lakukanlah amal-amal yang baik agar nanti memudahkan pada masa tua itu. Kemudian wa qauluhu sihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Karena apa? Karena sehat itu dapat menguasai nih. Kalau fisik kita sehat bisa menguasai, bukan saja menguasai anil amwal, bukan saja dalam urusan harta, tapi juga urusan diri. Nah, ini kalau masih sehat tuh. Payam bagi katanya mendaknya orang-orang yang sehat ini memanfaatkan kesehatannya liadai amali soleh, untuk lebih banyak beramal soleh. Ini mumpung lagi sehat-sehat ini, maka manfaatkan waktu ini untuk banyak beramal soleh. Kenapa? Karena kalau udah sakit katanya apa? Badan ini sangat lemah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini kita nih yang umurnya rada banyakan ya, ini kan udah banyak rasa nih. Kadang mau duduk aja banyak rasa itu. Saya kemarin berapa hari tuh udah bisa duduk sholat tuh. Nama Ustaz ada diinformasiin suruh ke sana itu, alhamdulillah sekarang. Sampai susah itu duduk tuh. Apa kata yang kasih obat itu? Umur ya Pak tuh. Iya kan? Ya iya, terima aja itu. Dia bilang umur. Ya otot itu umur. Ya nggak apa-apa lah, emang umurnya begitu ya kan. Kerasa kan dah tua itu. Dan itu kadang nggak pernah dirasakan kalau kita sehat. Taunya kalau sakit tuh betapa istimewanya sehat itu. Ya kan? Nah makanya mumpung diberi kesehatan oleh Allah nih, manfaatkan kesehatan ini, lu banyak beramal soleh. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita nantinya. Kemudian wabarogoka qabla suglika tuh. Ya nih, mumpung masih senggang, masih luang. Maksudnya apa sih ini yang dimaksud dengan wabaroga qabla suglika ini? Malam katanya itu merupakan yakunu farigon wa bin nahari masgulan. Kalau malam ini banyak waktu luang, sedangkan siang ini banyak kesibukan. Terus katanya apa? Bayam bagi ayusalliya bil lail fi hali faraghihi itu. Maka hendaknya apa? Manfaatkanlah waktu di malam itu untuk salat malam. Dan kalau siang digunakan juga untuk berpuasa. Makanya ada yang rajin Senin Kamis, ada yang rajin puasa Daud. Bapak yang rajin yang mana? Senin Kamis ada nggak Senin Kamis? Ada ya, Senin Kamis ada kan? Ada. Tadi Kamis sih kan? Ntar habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ada? Ada. Cuman kalau ditanya puasa nggak? Kita nggak jawab dah. Kalau ditanya Senin Kamis ada nggak? Oh ada. Dalam seminggu ada Senin Kamis tuh. Iya, Senin Kamisnya ada. Cuman kadang kita tidak manfaatkan gitu kan. Mudah-mudahan satu saat bisa manfaatkan lah. Nah kemudian apa? Malam yang panjang itu alailu tawilun bala taksirhu bimanamika. Waktu malam yang panjang ini jangan kau perpendek dengan tidurmu. Nah di sini kan ada dokter ya kan. Dokter nih ada tidur sehat berapa jam Pak? Tidur sehat 6 jam. Kalau dihitung dari jam 8, biasanya tidur kalau malam dari jam berapa? Jam 10. Ada yang jam 9 kan ya? Mau diambil yang jam berapa nih? Jam 9, berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3. Itu udah sampai jam 3 aja udah sehat. Ya kan? Ada nggak waktu untuk ya kan? Kan Allah kasih kita sehari semalam berapa?
24 jam sok katanya tuh, kalau kata orang Sunda mah enggak, terserah. Kalau kita manfaatkan misalnya setengah jam untuk beribadah kepada Allah, misalnya setengah jam itulah yang dibalas dengan pahala. Berarti sisanya berapa? 23 jam setengah, ya kan? Nggak tahu kemana, ya kan? Makanya kenapa dari bangun tidur diajari kita bersyukur agar hari-hari ini punya nilai ibadah. Kan ketika kita bangun berdoa, kan? Tanda syukur kepada Allah. Lalu kita niatkan untuk apa? Untuk hidup ini beribadah kepada Allah. Artinya kalau itu yang kita lakukan, berarti hari-hari itu ya ibadah itu. Jadi ibadah bukan dalam artian sholat saja itu. Yang makna yang umum. Nah, itu. Jadi jangan kau habiskan katanya malam yang panjang itu apa katanya, dengan tidur kamu, jangan kamu persingkat dengan tidur kamu. Wa bin nahar, sementara siang ini mudiun, terang. Siang yang terang ini apa katanya? Jangan kau kotori bi'athamika, dengan dosa-dosamu. Artinya kalau siang ya jangan dikotori lah. Artinya apa? Jangan banyak berbuat maksiat. Artinya kalau malam jangan disingkat, jangan diperpendek karena tidur gitu. Nah siang yang terang ini jangan dikotori, katanya apa? Bi'athamika, dengan dosa-dosamu. Nah ini yang diingatkan. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ginaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Maksudnya idza kunta radiyan bima ataqallah, kalau kita ridho, puas dengan apapun yang diberikan Allah. Kalau Imam Syafi'i mengatakannya apa? Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kita puas dengan harta yang diberikan Allah, maka kita sama dengan pemilik dunia ini. Kenapa kita miskin terus? Karena nggak puas-puas, ya kan? Kadang-kadang udah begitu kita mengingkari nikmat lagi. Makanya dalam surat Ar-Rahman itu banyak sekali pertanyaan. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Banyak nggak pertanyaan dalam satu surat itu? Coba bayangin, pernah nggak Bapak sehat ngaku kurang sehat? Ini kita sehat, pernah ngomong saya lagi nggak sehat? Pernah nggak? Coba Allah kasih nikmat sehat, ngakunya dia nggak sehat. Terus dikasih rizki oleh Allah berupa uang misalnya, pernah nggak bilang nggak punya uang saya? Ya. Niat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Ini kalau dihitung banyak sekali tuh. Itu satu surat pertanyaan sampai berapa? 31. Nah ini kita kadang-kadang seperti bukannya bersyukur, padahal kalau kita bersyukur, la in sakartum la azidanakum, pasti ditambah lagi tuh. Tapi kalau kita kubur, ingat katanya inna adzabil syadid, kata Allah. Ini harus ingat nih. Jadi kalau kita puas, maka manfaatkan harta itu, bagdanim dalika, katanya apa? Pergunakan dia sebaik-baiknya. Dan ingat, harta itu adalah titipan, amanah. Pemilik sesungguhnya siapa? Allah. Kita dikasih amanah saja. Nah kalau misalnya besok ada tetangga titip kita memberikan amanah, Pak saya titip sepeda nih Pak, saya mau pergi dulu. Kalau besok dia datang diambil lagi, Bapak mau tahan apa mau dikasihin? Kasihin lah, orang dia nitip doang, ya kan? Nah ini nih Allah titipkan sama kita nih. Kalau Bapak baca misalnya surat Al-Baqarah itu ada kalimat wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Ada lagi tuh perintahnya apa? Oh, ya nih ada yang harus dibelanjakan juga di jalan Allah. Itu kita diberi amanah. Nah kalau kita hianat, apa yang akan terjadi? Maka kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu katanya apa? Kamu ridho dan kamu gunakan harta itu dengan baik. Walatat mabima aidinas, dan jangan serakah, jangan ingin menguasai apa yang ada atau yang menjadi milik orang. Jadi puas saja dengan apa yang ada diri kita, jangan seperti burung gagak lah, nggak pernah puas dia. Itu gambaran serakah. Ya. Jadi terimalah apa yang diberikan Allah. Wa qaulu hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum mati, mulyana rajul madama hayyan alal amal fa idza mata in qata amaluhu. Ini kita selama masih hidup pastilah kita masih bisa berbuat, masih bisa beramal. Tapi kalau sudah mata,
udah selesai, inqata, putus semuanya itu. Ya kan? Ini kalau kita masih hidup kan masih bisa tuh, masih bisa. Tapi kalau sudah stop ya udah. Kalau masih hidup kan sopnya juga di belakang, imamnya di depan. Tapi pas mati dia taruh di depan, udah beda jalur. Nah itu harus ingat tuh, gunakan sebelum kita mati tuh. Kenapa? Inqata amaluhu, putus semuanya. Makanya apa? Ayam bagi hendaknya mestinya lil mu'min alla yudayya ayyamahu. Jangan kita sia-siakan hari yang diberikan oleh Allah ini. Jadi waktu itu sangat mahal. Ini maghrib ini tadi seumur hidup tuh hanya sekali, Pak. Salat maghrib di hari ini. Hari ini tuh tanggal berapa sekarang? Kalaupun besok sama, kalau ada umur lagi ketemu lagi malam Jumat, tanggalnya beda nggak? Umur kita jumlahnya nambah apa berkurang? Berkurang dari batas yang telah ditentukan. Makanya semakin hari itu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Nah jangan kita sia-siakan itu. Kenapa? Idza dhahabat, kalau dia sudah pergi, fala yaudu ila yaumil qiyamah, dia akan balik lagi sampai hari kiamat. Jadi kalau hari ini pergi udah nggak balik lagi sampai hari kiamat. Makanya fala tudayya ayyamah, jangan kamu sia-siakan hari-harimu tuh. Jadi hari-hari jangan kau siakan katanya. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hari-hari yang diberikan oleh Allah ini. Wa yaqtanim ayyamu al-baqiyah, dan manfaatkanlah hari-hari yang tersisa. Ya ini hari-hari yang sekarang kita. Besok tuh belum pasti. Wa godan la tadri atudrikuhu amla, itu kata Nabi Isa tuh. Wa godan la tadri atudrikuhu amla, besok tuh kamu nggak tahu nyampe apa enggak. Jadi hari kita yang benar yang mana? Ini yang sekarang. Pagtanimhu, maka manfaatkanlah dengan baik. Jangan ntar melulu. Kita kan kadang-kadang bahasanya ntar mah besok kata ya Pak. Ntar mah belum pasti. Yang pasti yang ini itu. Pagtanimhu katanya, manfaatkan. Kenapa? Karena kalau nanti sudah sampai ke sini, ruh kita ini apa yang akan terjadi? Idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Kalau sudah ruh sampai tenggorokan itu, maka disitulah Allah akan perlihatkan sesuatu yang belum pernah dilihat dan sulit udah ceritanya. Nah, itu alamatnya. Apa yang diperlihatkan? Apa bagian kita? Apakah surga atau neraka? Itu diperlihatkan Allah. Nah ini ada seorang bijak ya, Persia nih. Dia mengatakan begini. Ini dia mengucapkannya dengan bahasa Persia yang diterjemahkan. Nah terjemahnya, idza kunta sobian tal amasibyan wa idza kunta saban bitabillahwi wa idza kunta syaikhon sorot dhaiban pamata ta'malulillah. Kita lagi kecil-kecil dulu kan main dengan teman sebaya. Nah ketika kita remaja, kita terlupakan untuk beramal. Kenapa? Mumpung masih muda, ya kan Pak? Kan dulu bahasanya gitu, mumpung masih muda itu. Jadi kalau diajak masih juga berat lah, karena pengennya bebas, karena mumpung masih muda. Itu kata dia, ketika kamu kecil kamu bermain dengan teman kecilmu. Nah ketika kamu dewasa, kamu terlupakan untuk beramal itu. Kenapa? Karena bahasanya tadi ya, mumpung lah gitu. Nah ketika kamu tua, katanya ini nih, nah ketika kamu sudah tua, idza kunta syaikhon sorot dhaiban, ketika kamu sudah tua maka kamu menjadi lemah, mata ta'malulillah, kalau begitu kapan kamu beramal untuk Allah? Kita dulu usia berapa? Kena hitam tuh balik tuh usia berapa dulu tuh? Kalau perempuan 9 tahun ya kan, laki-laki 12 tahun. Nah berarti mulai 12 tahun kena taklif tuh. Berarti kewajiban sholat wajib sudah dilaksanakan. Pertanyaannya, kira-kira dulu nah gitu ya kan Pak, banyakan lewatnya apa terpeliharanya? Nah ini alhamdulillah sekarang kita ingat ya kan. Yang kasihan tuh dulu lupa, sekarang lupa. Yang ada apa? Terlanjur. Nah ini kan keder, ya kan?
Nah itu. Ini kalau dikalkulasikan dari umur 12 tahun. Berarti kalau 60 dikurangi 12 berapa tuh? 48. Ya kan? Nah, 48 nih. Ya kan? Umurmu habis dipakai apa? Itu kan yang ditanya nanti kan? Ya umurmu habis dipakai apa? Bisa jujur gak? Bisa nipu gak? Bisa. Kenapa? Ini yang pintar ngomong lagi di dunia. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Dikunci rapat oleh Allah. Apa yang diajak bicara oleh Allah? Wa tukallimuna aydihim. Ini yang diajak ngomong. Saksinya siapa? Ini yang suka nganterin. Ya kan? Ini kan suka nganterin kaki kita nih. Nih ini dikunci, ini diajak ngomong, ini saksinya. Susah ngomongnya. Bahkan dalam ayat lain kulit semuanya juga ngomong. Itu pernyataan bagaimana orang kafir ketika kulitnya berbicara di pengadilan Allah. Dia katakan, "Lima syahidtum alaina," kata orang kafir. Kulit, kenapa kamu berbicara? Qalu antaqana Allah, kata kulit. Hari ini Allah menjadikan aku pandai berbicara. Jadi kulit kita satu-satu kan ngomong. Mau lari kemana ya? Nah ingat ya. Ya mudah-mudahan katanya apa? Kita manfaatkan katanya wagyag tanim ayyamu al-baqiyah, maka manfaatkanlah hari-harimu yang tersisa itu. Kemudian la taqdiru an ta'budallah ba'da mautika, dan kamu tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah setelah kamu mati. Wa inna ma taqdiru ala lidhihad bihali hayatika, tapi kamu akan mampu, akan bisa bersungguh-sungguh selagi kamu masih hidup. Wa tasta'idu liqudumi malakil maut, dan persiapkan diri kitamu atau dirimu ini untuk apa? Liqudumi malakil mauti, mempersiapkan diri untuk kedatangan malaikat maut itu. Dia pasti akan datang. Wa tazkiru bi kulli waqtin, dan ingatlah setiap saat. Fa innahu laisa bighafilin anka, itu. Dan enggak boleh kita lalai untuk itu. Dia harus selalu ingat. Kenapa? Karena itu sebuah kepastian. Makanya orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak mengingat kematian. Karena kalau dia banyak mengingat, pasti dia banyak mempersiapkan diri. Kemudian warawiya an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi SAW ra'a malakal mauti inda ra'si rajulin. Diriwayatkan dari Ali, yang mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabi SAW, anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ra'a, kata Ali, Nabi ra'a malakal mauti inda ra'si rajulin, yaitu Nabi melihat malaikat maut ala ra'si rajulin, jadi di atas kepala seorang min ansor, dari sahabat Ansor. Faqala lahu Nabi, maka Nabi bersabda kepada siapa? Kepada malaikat maut, irbik bisahibi, lemah lembutlah sama sahabatku. Kenapa? Karena kematian itu sakit, Pak. Makanya Nabi bilang lemah lembutlah. Makanya doa kita sampai hari ini ada nggak? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Dulunya apa? Awalnya itu doa Allahumma hawin ala Muhammadin. Nabi yang maksum masih minta kepada Allah dipermudah, apalagi kita. Makanya sekarang selalu dibaca itu Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut, ya Allah mudahkan. Kenapa? Karena Nabi katakan kepada maut, irfik, lemah lembut. Ya ini. Lalu apa jawaban malaikat maut? Faqala ubassiru ya Muhammad fa inni bikulli mu'minin rafiqun. Muhammad, aku berikan kabar gembira untukmu bahwa aku ini kepada setiap mukmin akan berlaku lemah lembut. Jadi kalau orang beriman, dia juga pelan-pelan. Karena roh itu keluarnya sakit, makanya lihat orang mandikan jenazah kan pelan-pelan. Kalaupun harus menekan ini bukan berarti harus keras-keras begitu. Ya kan? Ini ditekan sampai keras-keras. Apalagi kalau sampai istilahnya apa itu? Penyebabnya adalah muntabir tuh. Itu nggak perlu lagi terlalu keras itu. Ini sampai itu jangan, keluarnya tuh sakit itu. Dia kosoknya juga pelan-pelan. Ruh tuh sakit. Nah itu. Nah kemudian
Wallah ya Muhammad, katanya, demi Allah ya Muhammad, inilah akbidu ruha ibni Adam. Aku tidak, tuh kan di sini. Jadi aku sungguh mencabut ruh manusia. Kalau dia mencabut ruh kita, mencabut ruh siapa saja. Misalnya nih, dia mencabut ruh seseorang. Faida saraha sarihun min ahli, kalau ada keluarganya yang menjerit, yang menteriak, misalnya nih, kakaknya diambil, adiknya menjerit-jerit, teriak-teriak. Apa jawab malaikat itu? Fakultu ma hadas sirah, teriakan apa ini? Dia lagi cabut tuh, ini pada menjerit semuanya. Ini teriakan apa katanya? Jeritan apa? Wallahi, demi Allah, ma zalamnahu, saya nggak ngedolimin dia. Jadi kalau kita dicabut ruh kita, malaikat tanya apa? Ma zalamnahu, saya nggak dolimin dia. Wala sabaqona ajalahu, dan nggak mendahulukan ajalnya. Dan juga wala ista'jalna, dan tidak juga apa? Mempercepatnya, menyegerakannya. Pamala nabi qabdoh min danbin, ingat, saya mencabut ruh orang ini nggak berdosa. Pak Intardau, kalau kamu ridho, misalnya ada keluargamu yang dicabut ruhnya itu, bima sona Allah, terhadap ketetapan Allah ini, tu'zaru, kamu mendapatkan pahala. Saya sering dengar tuh seorang anak bilangnya begini, ya Allah, kalau memang kau mau cabut saya ridho ya Allah. Pernah dengar nggak Pak? Anaknya ngomong begitu. Tapi ada yang benar-benar ikhlas ngomongnya, ada yang kurang ikhlas. Nah, yang ikhlas bagaimana? Memang udah benar-benar dia urus dengan macam-macam, dia udah ikhtiar macam-macam, ya sudah seperti, maka dia ikhlaskan kepada Allah, saya ridho ya Allah. Ada yang satu lagi ngomong ridho tuh kepaksa karena nggak mau ngurusin. Nah, ini yang agak bener nih, ya kan? Tuh, kalau dia ridho apa? Tuh zaru, pahala dikasih oleh Allah. Wa intas hotu, tapi kalau dia marah, kan ada tuh yang sampai mukul ya kan? Itu marah-marah itu. Marahin siapa coba? Nah, kalau sampai ada yang marah katanya, au tajra'u, atau dia berkeluh kesah, tuh samu berdosa dia, waktu zaru akan menjadi beban. Bukan ada pahalanya, malah berdosa dan menjadi beban itu. Dan kata malaikat apa? Wa malakum indana min atbatin. Dan ingat katanya, apa yang kamu lakukan itu tidak akan menghambat saya. Jadi tidak apa nih istilahnya, tidak menunda. Karena dia disuruh oleh Allah, misalnya cabutlah jam 12.10 menit tuh, terus malaikat datang mencabut, nih menjerit, ini teriak nih, nggak nunda Pak, langsung aja sesuai dengan jam yang udah ditentukan. Itu kata malaikat itu, wa inna alaikum labaqiyatun wa audatun. Ini kalau semuanya pada nangis, sama dia bilang, tangisan kamu itu tidak menunda saya, justru saya masih punya sisa dan akan kembali lagi ke tempat ini. Jadi setelah dia cabut tuh pada nangis semua, tangisan kamu nggak bermakna. Kenapa? Justru saya masih punya sisa, nanti datang lagi ke sini. Ngapain? Kan yang nangis belum. Itu pernyataan malaikat maut. La baqiyatun, masih ada sisa, wa audatun, dan saya akan kembali lagi. Kenapa? Yang nangis emang mau mati? Iya kan? Berarti giliran siapa? Makanya kalau ada orang meninggal itu, cuman kita nggak pada dengar aja. Apa dia bilang? Saya duluan ya, ntar kamu nyusul tuh. Makanya kalau datang ke kuburan juga harusnya bacanya tuh salamnya lengkap lah, biar bener-benernya sadar kita gitu. Jadi tangisan kamu nggak akan menghambat, justru saya masih punya sisa dan akan kembali. Falhadar itu, maka awas dan hati-hati. Wa ma min ahli baiti syahrin aw madarin bi bahrin aw bi birrin aw bahrin illa wa ana atasafahu wujuhahum bi kulli yaumin wa lailatin hum samarat. Apa? Hati-hati kata malaikat, tidak ada seorang penghuni rumah, baik itu yang terbuat dari kulit atau dari tanah liat, ataupun dia adanya di daratan ataupun dia adanya di lautan, kecuali saya kontrol, saya periksa, kata malaikat itu, setiap hari 5 kali. Jadi dia keliling di Parakan Jaya,
Pokoknya dia keliling. Sehari berapa kali? 5 kali. Itu hamsa marot hatta inilah aribu songirohum wa kabirohum, sampai saya tahu mana yang masih muda, mana yang udah tua. Jadi ibaratnya Pak Rasul pernah mengatakan dia adalah petani, kita ini tanamannya. Maka petani tahu mana yang udah mateng, mana yang baru kuning, mana yang masih hijau. Pas dia muter dari Parakan Jaya sampai ke Sombak mana, di Parakan Jaya hijau semua, lewat. Pas ketemu di pojokan mateng, dipetik, langsung ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan begitu kan, datang dari Allah balik lagi kemana, begitu. Makanya nggak mau balik juga pasti disuruh balik kan gitu. Nah, itu kata malaikat tuh, saya periksa tuh, maka saya tahu mana yang masih muda, mana yang udah tua. Wa arifu minhum bi anfusihim, dan saya lebih tahu terhadap dirinya sendiri nih. Nih kita mah nggak tahu, cuman tahu aja informasi dari Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti mati. Kita tahu kan, kita pasti akan, cuma kapan matinya udah tahu. Nah, kata malaikat, aku lebih tahu ketimbang diri mereka sendiri. Ya kalau dia keliling lewat, ya udah, walaupun tetangganya nyuruh mati, nggak mati. Makanya kalau ada orang nyumpahin kita, mati lu, jangan dipikirin, biarin aja, ya kan? Karena kalaupun belum waktunya, nggak akan mati. Ini mah ada kan, karena dibilang begitu disumpahin mati, nggak makan-makan, sedih. Kenapa? Karena tetangganya bilang supaya mati. Ingat, nggak akan berlaku. Itu. Nah, ingat tuh katanya, Pak. Aku tahu katanya, sampai aku lebih tahu dari dirinya sendiri gitu. Itu kata malaikat, wallah ya Muhammad, lau inni aradu an akbido ruha ba'udatin ma qadartu ala dalika hatta yakuna Allah ta'ala wal amru biqabdiha. Demi Allah Muhammad katanya apa? Kalau aku mau mencabut ruha ba'udah, nyawanya nyamuk saja, aku nggak sanggup Muhammad, kecuali karena perintah dan izin Allah itu. Apalagi manusia. Kalau kita mah kan berani banget sama nyamuk, ya kan? Cepret. Malaikat nggak berani. Itu malaikat maut yang sering mencabut ruh manusia itu nggak berani, Pak, matiin nyamuk. Kalau kita mah aduh, ya kan, udah pakai sapu, udah pakai tangan, akhirnya pakai apa? Semprot, ya kan? Malaikat maut nggak berani. Aku hanya melakukan biiznillah, karena izin Allah. Ya kalau nggak diperintahkan nggak. Makanya dalam surat Tahrim itu, dia adalah makhluk yang la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Kalau manusia makan ya kadang-kadang ya begitulah, kadang cenderung ke malaikat, kadang cenderung ke, itulah manusia mah. Nah ini, jadi aku lebih tahu katanya, gitu kata malaikat. Makanya hati-hatinya. Ya. Kemudian warawi Abu Sa'id Al-Hudri anna Nabi SAW qala unasan yadhakuna, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yadhakun, ketawa terbahak-bahak. Apa kata Rasulullah ketika melihat orang yang tertawa terbahak-bahak itu? Ama innakum lau aktsartum min dzikri hadimil ladat la saghallakum amarut. Seandainya katanya kamu lebih banyak mengingat hadimil ladat. Hadimil ladat yang dimaksud apa? Sesuatu yang bisa menghilangkan kebahagiaan, kenikmatan. Maksudnya banyak mengingat kematian, maka kamu tidak akan seperti itu. Ini kan kalau udah apa itu istilahnya, apa namanya, pelawak-pelawak itu, seandainya ingat mati nggak mungkin tuh. Jadi terbahak-bahak kata Nabi itu. Seandainya kamu ingat, nggak akan seperti itu kan ya. Sumakola aktiru, kata Nabi, perbanyaklah dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian itu. Kenapa tuh makola? Setelah itu Nabi lanjutkan, innal qabra raudatun min riyadil jannah. Ingatlah kubur itu salah satu taman dari taman-taman surga. Au khufratun min upariniran, atau lubang, salah satu lubang api neraka. Maka kubur itu bisa menjadi taman yang indah dan bisa menjadi yang tidak indah. Bisa orang betah dan bisa tidak menyenangkan. Karena bayang itu seperti surga dan juga neraka.
Nah, ditentukannya kapan? Ya sekarang-sekarang ini. Kalau kita salah jalannya, maka penderitaan itu. Dan jangan dikira kalau dari kubur selesai semuanya itu. Kan ada juga yang nggak percaya. Kalau nggak percaya kita kubur aja deh. Ya kan? Kenapa? Dalam Al-Quran udah jelas tuh. Kalau Nabi katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu ngomongnya bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Artinya apa yang disampaikan Nabi pasti benar. Ya, kecuali ya nabi-nabian lah. Ya. Jadi kubur itu bisa menjadi lapang, bisa menjadi sempit, bisa menjadi taman yang indah. Kenapa? Kalau kita benar-benar mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi keindahan. Dan itu sejak kapan diperlihatkannya? Balik lagi ke surat Al-Waqiah itu, diperlihatkannya itu ketika ruh ditenggorokan. Makanya kenapa orang beriman kalau dia meninggal dunia itu disuruh disegerakan? Karena sudah melihat tempat yang indah. Makanya kan ada orang yang tenang, yang kelihatannya juga wajahnya bagus, tersenyum. Kenapa? Bagiannya udah disiap, udah diperlihatkan Allah. Ketika dia mau meninggal, itulah kabar gembira yang disampaikan. Tapi ketika dia misalnya kafir gitu, nah ketika kematian datang diperlihatkan oleh Allah apa? Neraka. Maka merasa ketakutan. Maka jangan heran kalau ada orang yang wah sana sini karena takut. Cuman kita yang di sekitar yang menyaksikan tidak tahu, karena yang tahu hanya dirinya saja itu. Kenapa? Karena dalam Quran kan mata kita kan ada gitonya, ada penutupnya. Hari itu dibuka oleh Allah. Jadi sekarang kan belum melihat nih sesuatu yang nggak nampak, surga nggak kelihatan kan. Tapi pada saat yang dibuka ini semuanya akan nampak itu. Nah di situ orang yang menjelang kematian itu akan melihat apa yang menjadi bagiannya itu. Nah ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai menyesal gitu. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu Ka'ab, ya Ka'ab, ceritakanlah kepadaku tentang kematian. Apa kata Ka'ab? Innal mauta kasajarati saukin udkhila fi daubin ni Adam. Kata Ka'ab kepada Umar bin Khattab, kematian itu seperti pohon duri yang dimasukkan ke dalam perut. Fa'akhadat kulla sauqatin bi'arakin. Tiba-tiba nanti duri-duri itu akan menyangkut kepada urat-urat yang ada di sini. Lalu ditarik dengan orang yang sangat kuat. Maka kata dia nih, ditarik dengan orang yang sangat kuat, maka apa yang terjadi? Faqata aminha makutia itu. Ada yang putus. Wa baqiya ma abaq, ada juga yang tersisa. Nah, itu ditarik sekeras-kerasnya. Nah ini kalau kita baca lagi hadis tentang Bukhari Muslim itu, bagaimana ketika malaikat mau mencabut ruh itu dengan keras untuk orang-orang yang alladzina kafaru. Tapi ketika orang yang beriman, Rasulullah udah pesan, irbik bisaibi, lemah lembutlah. Apa kata malaikat? Aku berikan kabar gembira kepadamu Muhammad, aku akan berlemah lembut kepada setiap orang-orang yang beriman. Itu yang disampaikan. Nah, kemudian wa dzukira Sufyan as-Tsauri annahu kana idza dzukira indahu al-maut kana la yantabi'u bi ayyaman. Sufyan Tsauri ini yang dikenal lah, ya orang yang luar biasa. Tapi kalau sudah bicara kematian, dia beberapa hari itu nggak bisa melakukan apa-apa itu. Kalau sudah ingat itu nggak bisa berbuat apa-apa itu. Kalau ditanya tentang mengingat kematian tuh, lalu ditanya dengan seseorang itu, dia selalu jawab la adri. Aku nggak tahu. Kenapa? Karena fokus itu, saking takutnya. Itu saking takutnya. Kita makan nggak takut-takut dia kan? Itu luar biasa. Nih orang-orang soleh seperti itu. Nah kemudian setelah dia katakan layan tapi wi ayaman faida suila ansain qala la adri wa qala lakim salah satu laisa lil aqil layan sahuna. Ini kita yang punya akal katanya apa? Ayyan sahuna binaud dunya wa tasramu ahwaluha wal mautu wal afatul ladzi la amana lahu. Ini kita yang masih punya akal jangan lupa katanya apa? Satu, ketidakkekalan dunia. Harus ingat tuh, dunia tidak kekal.
Yang kedua, kita harus ingat apa? Kematian. Pasti setiap manusia akan mati. Dan yang ketiga, wal afat allati la amana lahu minha, bencana yang tidak akan seaman. Pasti ada aja. Jadi harus selalu ingat dengan 3 hal. Ini kata orang bijak ini. Nah, kemudian setelah itu dia sampaikan lagi. Jadinya ada seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anau qala kana abi katsira mayakul. Dia punya bapak, bapaknya suka ngomong begini. Jadi kalau ada orang sakaratil maut, dia selalu bilang, kenapa sih dia kok nggak bisa ngomong ya? Padahal lisan ada, katanya, akal masih punya, kok nggak mau bercerita, nggak mau mengkisahkan bagaimana sih menjelang kematian itu, gitu. Selalu ngomong itu. Nah, ketika orang tuanya yang suka ngomong itu menghadapi kematian, maka Abdullah bin Amr bin As ini dia bilang sama bapaknya, ya, dia katakan, fakultu ya abati, kata Abdullah, wahai bapak, kon kunta takul inni la a'dab min radulin yandilu bi al maut wa mau aqlu wa lisanu. Bapak kan selalu bilang heran ya sama orang itu, katanya, kenapa tidak mau menceritakan, mensifati bagaimana kematian itu padahal masih punya akal dan juga punya mulut, punya lisan. Itu ditanya sama anaknya. Apa jawab bapaknya? Ya bunayya al mautu a'domu min ayyusofa. Ingat anakku, kematian itu sangat jauh untuk dilukiskan. Nah, ini kata dia, walakin, tetapi aku akan ceritakan syai'an, sedikit saja kepada kamu. Wallahi, demi Allah, katanya. Ini dia bilang demi Allah, ka'anna ala katifi zabalur radwa. Nih, seakan-akan di sini nih gunung Jabalur Radwa itu. Jadi ada gunung seakan-akan di sini itu. Dan waruhi takhruju min thaqbi imrah, dan seakan-akan apa, ruhku keluar melalui lubang jarum. Dan aku berada di tengah-tengah antara langit dan bumi yang ditemukan. Itu kematian. Itu hanya sebagian kecil aku ceritakan aja, apa? Seolah di sini ditindihin gunung. Ruh ini keluar seperti melalui lubang jarum. Berarti kecil banget gitu, Pak. Dan dia di tengah, ditindih di sini antara langit dan bumi. Artinya apa? Sulit untuk melukiskan. Artinya apa? Betapa beratnya menjelang kematian itu. Makanya jangan lupa berdoa seperti yang diperintahkan Rasulullah itu. Nabi saja bilang Allahumma hawin ala Muhammadin itu. Kenapa? Karena dasarnya itu. Maka ada yang pertama suka dingin di sini lama, terus naik sampai sini lama, ya kan? Terus di sini berhari-hari, betapa menderitanya itu. Makanya kita mohon kepada ya Allah mudahkan begitu. Nah, ini. Terus apa kata Abdullah bin Amr bin As, setelah dia ceritakan seperti itu, apa? Dia nggak berdiri sampai ayahnya meninggal. Artinya di sini ada pelajaran buat kita. Kalau sudah menekan orang tua kita dalam kondisi seperti itu, jangan sampai ditinggalkan. Makanya harus dampingi dan dibimbing dia, jangan dikasih beban. Ini menghadapi kematian dibisikin yang macam-macam. Ada yang bisik minta ini, udah la ilaha illallah, jangan ditanyain nanti aku bagiannya apa, nggak perlu deh itu, ya kan? Ini anak rada-rada nih kalau begitu, ya kan? Ya kalau sampai ada rada-rada lah itu, ya, iya, kurang sehat itu, ya kan? Ya bukan, bimbinglah dia. Kenapa? Kita berharap di akhir hidupnya ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi jangan salah memahaminya. Kan ada, nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah sholat. Ntar aja kalau mau mati kita bilang la ilaha illallah. Ya nggak bisa lah. Ini semua berdasarkan amal itu, berdasarkan keimanan itu. Itulah semuanya yang nanti akan memudahkan kita. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah agar kita selalu berada dalam keimanan kita kepada Allah itu. Itu harus selalu betul.
Nah ini jadi kematian itu walaupun biasa kita mendengar bukan berarti dia mudah, dia sulit ya. Bahkan bagaimana keluarnya itu nanti kita bacalah hadis-hadis khusus tentang itu luar biasa, sakit yang luar biasa, sampai diibaratkan apa 300 tebasan pedang, saking dahsyatnya, saking beratnya itu. Makanya harus banyak berdoa dan banyak memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin itu saja Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya hanya mengajak marilah kita banyak mengingat tentang itu dan banyak mempersiapkan bekalnya agar kita tidak menjadi manusia yang menyesal. Kalau mau menyesal, menyesal sekarang saja, karena menyesal hari ini tentu akan lebih baik daripada menyesal hari esok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.